Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran informatika untuk kelas 10 semester ganjil kali ini, kita akan membahas tentang bab 2, jaringan komputer atau internet dan analisis data. Ini adalah part kedua, di mana sebelumnya sudah kita bahas untuk bab kedua ini, yaitu yang di poin pertama, mengenal jaringan komputer. Kita lanjut untuk materi selanjutnya di bab kedua ini. Poin kedua yaitu tentang mekanisme dalam sebuah jaringan. Sistem telekomunikasi dalam sebuah jaringan ibarat sebuah game yang sangat kompleks dan multidimensional. Hal ini dapat dibayangkan secara visual jika jutaan user berbagi atau sharing, di sini artinya sharing, berbagi fasilitas yang sama untuk mengirim, menerima dan transaksi masing-masing, di mana dalam aplikasi tersebut terdiri atas berbagai jenis terminal dan komputer dengan jaringan data serta berbagai jenis protokol yang saling berkomunikasi. Dalam hal ini dapat dibayangkan adanya ratusan hingga ribuan terminal telepon kabel serta jutaan kabel-kabel primer, sekunder, saluran penanggal, hingga posisi wireless line ke pelanggan-pelanggan yang harus dikelola setiap waktu. Belum lagi keberadaan ribuan kilometer kabel serat optik terbentang di bawah laut dan berbagai jenis repeater gelombang mikro yang didirikan di gunung-gunung dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Ditambah dengan stasiun-stasiun kecil yang terpencar di seluruh pelosok tanah air, serta dapat dibayangkan pula sejumlah satelit yang sangat canggih dan sangat powerful. Oleh sebab itu, sumber daya dalam komunikasi menjadi titik berat atau pusat perhatian oleh setiap orang yang menggunakan telekomunikasi tersebut, baik itu klien ya sebagai seorang pemakai maupun administrator atau pengelola jaringan telekomunikasi tersebut. Beberapa faktor acuan untuk dipertimbangkan setiap administrator dalam menganalisis sumber daya komunikasi yaitu kebutuhan pemakai. Jadi di sini harus dianalisis dulu kebutuhan pemakai apa aja. Lalu jumlah pengguna rata-rata, kecepatan transfer, dan biaya operasional. Itu untuk mekanisme dalam sebuah jaringan. Oke, next. Selanjutnya poin ketiga, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Saat ini hampir setiap komputer sebagai bagian dari sebuah jaringan yang kompleks. Misalnya, sebuah laptop atau komputer yang tadinya berdiri sendiri atau standalone, kemudian ditambahkan sebuah USB modem sehingga terhubung ke internet. Maka komputer tersebut telah terhubung sekaligus sebagai bagian dari sebuah jaringan yang sangat luas, yaitu WAN atau Wide Area Network. Oke, lanjut. Kita akan membahas itu poin A, jaringan komputer berdasarkan area atau luas wilayah. Nah, di sini berdasarkan area ada beberapa. Berdasarkan area atau luas wilayah, jaringan komputer dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah personal area network, personal area network atau disingkat dengan PAN. Lalu yang kedua adalah local area network atau disingkat dengan LAN. Yang ketiga adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Selanjutnya yang terakhir adalah Wide Area Network atau WAN. Nah, keempat jaringan komputer ini menurut luas wilayahnya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi kita akan perinci satu persatunya sampai 1 sampai 4 ini. Oke, next. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu personal area network, atau disingkat dengan
PAN atau PAN. Pada saat menghubungkan komputer atau piranti lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat 4-6 meter, maka akan membentuk suatu personal area network atau PAN. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini kita sendiri yang mengendalikan atau otoritas pada sebuah peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB atau Firewire, PAN sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Oke, ini adalah contoh dari jaringan PAN atau Personal Area Network, di mana satu PC di sini bisa terhubung kepada input yang lainnya. Oke, next. Yang kedua yaitu tentang Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Apa sih pengertian dari LAN? Kita akan bahas. LAN adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas dengan batasan ukuran luas adalah satu gedung. Misalnya jaringan yang terdapat di sekolah yang menghubungkan komputer milik siswa, komputer milik guru, dan komputer milik bagian administrasi. Pada LAN terdapat workgroup atau kumpulan atas beberapa komputer atau user yang melakukan sharing resource, berbagi sumber daya. Misalnya workgroup guru terdiri dari user guru 1, guru 2, guru 3, dan seterusnya. Workgroup mata pelajaran terdiri atas user siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Penggunaan workgroup memudahkan penanganan atau manajemen jaringan. Nah, di sini sudah jelas bahwa dan di sini sudah cukup lengkap dijelaskan. LAN adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas dengan batasan ukuran luas adalah satu gedung. Jadi satu gedung itu kita bisa menggunakan local area network. Dan kita bisa lihat juga untuk LAN itu diterapkan pada lab komputer yang sering kita gunakan. Oke, next. Manfaat penggunaan LAN adalah sebagai berikut. Setiap user dapat berbagi pakai printer atau printer sharing. Jadi satu printer bisa untuk semua. Kita akan menggunakan printer sharing. Jadi semua yang terhubung pada workgroup atau LAN tersebut bisa menggunakan printer yang sudah standby atau sudah disiapkan. Lalu yang poin B adalah setiap user dapat melakukan pertukaran file atau sharing file secara mudah. Setiap user dapat menyimpan data secara terpusat atau file server. Setiap user dapat saling berkomunikasi menggunakan komputer. Jadi ini adalah beberapa manfaat penggunaan dari LAN. Oke, next. Dan ini adalah salah satu contohnya. Di sini ada LAN network, ya, membagi ke berbagai perangkat atau piranti, misalkan komputer, laptop, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk LAN. Kita lanjut ke selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam suatu kota. Misalnya jaringan antara beberapa sekolah dalam satu kota. Konsep MAN sama seperti LAN, yaitu melakukan sharing resource berbagai pakai sumber daya dengan ruang lingkup lebih luas. Di sini MAN ya, Metropolitan Area Network itu bisa digunakan untuk beberapa gedung, misalkan di sini cabang, lalu pusat, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk LAN. Oke, next. Selanjutnya yaitu tentang Wide Area Network atau disingkat dengan WAN.
Ini adalah yang keempat. Lalu pengertian dari WAN. WAN adalah jaringan. WAN adalah jaringan komputer dengan cakupan geografis paling luas hingga menjangkau pulau-pulau, negara lain, benua lain, bahkan luar angkasa. Pada dasarnya, WAN sebagai kumpulan dari sejumlah LAN dan MAN. Misalnya, jaringan yang dimiliki Bank X berskala nasional, di mana bank tersebut berkantor pusat di Jakarta, memiliki kantor cabang di Surabaya, Makassar, dan Papua. Bank tersebut juga membuka cabang di luar negeri, yaitu di Belanda, Singapura, dan Filipina. Di setiap cabang, bank tersebut memiliki kantor sendiri dengan sejumlah karyawan dan fasilitas lengkap termasuk ATM atau Automatic Teller Machine. Guna mendapatkan informasi akurat transaksi keuangan dari seluruh cabang, maka Bank X membuat jaringan komputer yang termasuk dalam kategori WAN. Oke, kita lanjut. Masih di pembahasan tentang Wide Area Network atau WAN. Keuntungan penggunaan WAN adalah sebagai berikut. Dokumen dapat dikirim dalam bentuk surat elektronik, sehingga mengurangi biaya dan kerumitan pengiriman dokumen melalui kantor pos. Lalu yang selanjutnya adalah keuntungan yang selanjutnya, komputer server untuk pusat data dapat dibuat terpusat di satu lokasi. Lalu yang poin C, komunikasi antar kantor cabang dapat dilakukan menggunakan email atau chatting yang lebih murah biaya disandingkan komunikasi telepon. Oke, itu adalah pengertian tentang WAN ya. Jadi di sini terdiri dari beberapa LAN yang harusnya terhubung pada WAN. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang keempat, yaitu jaringan komputer berdasarkan topologi atau bentuk jaringan. Pengertian topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan komputer adalah, ini adalah pengertian dari topologi jaringan komputer ya. Adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Oke, selanjutnya yaitu berikut beberapa topologi atau bentuk ya yang diterapkan pada jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu yang kedua adalah topologi mesh, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan topologi hybrid. Nah, ini adalah beberapa topologi yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada 8 topologi. Oke, next. Yang pertama yaitu tentang topologi bus. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Topologi bus banyak digunakan untuk jaringan yang ruang lingkupnya kecil, artinya hanya beberapa komputer yang digunakan. Jaringan topologi bus biasanya menggunakan kabel koaksial ya. Berikut konektornya. Sebelum kartu jaringan mengirim data, akan terlebih dahulu melihat kepadatan traffic atau lalu lintas jaringan. Data akan dikirim dalam antrian jika kondisi traffic kosong. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya collision atau tabrakan data yang mengakibatkan data tidak sampai tujuan. Topologi bus memiliki kelebihan yaitu infrastrukturnya sederhana dan hemat kabel. Nah, di sini topologi bus data akan dikirim dalam antrian. Nah,
artinya jika pengiriman dari klien yang ketiga ini akan mengirim ke klien 4, maka si klien ini harus menunggu apakah di jalur ini ada pengiriman data yang lain atau tidak, agar tidak terjadi collision atau tabrakan data. Karena di sini jalurnya dua arah, dari komputer atau klien 3 bisa kirim ke 4 atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan di jaringan ini ada yang sedang mengirimkan data, maka nanti akan terjadi collision atau tabrakan data. Oke, kita lanjut. Namun topologi bus juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau yang poin A, jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer saja, seluruh jaringan akan mati. Jadi ini tidak akan bisa berjalan. Jika terjadi kerusakan, sangat sulit menemukan titik kerusakan. Untuk mendeteksi di mana yang rusak, ini akan memiliki tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan yang lumayan rumit untuk mencari titik mana yang mengalami kerusakan. Lalu yang C, membutuhkan terminator pada kedua ujung kabel utama. Nah, di sini tidak dapat digunakan untuk jaringan skala besar. Jadi bus ini hanya bisa digunakan untuk skala kecil atau hanya beberapa komputer saja. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu topologi mesh atau web atau jaring ya. Dinamakan mesh karena setiap komputer akan terhubung ke setiap komputer yang tersambung. Biasanya model ini hanya diterapkan pada WAN atau internet karena itu disebut topologi web. Namun demikian, topologi jenis ini jarang digunakan karena membutuhkan banyak sekali kabel sehingga sulit dikonfigurasi. Keuntungan topologi mesh adalah memberi peluang komunikasi data melalui banyak jalur, sehingga jika salah satu jalur terputus masih ada jalur lain untuk digunakan. Jadi mesh di sini setiap komputernya terhubung dengan beberapa kabel. Jadi dari komputer sini di komputer yang kedua ini misalkan dia terhubung ke komputer 1, komputer 3, 4 dan selanjutnya. Topologi jenis ini jarang digunakan karena membutuhkan banyak sekali kabel sehingga sulit dikonfigurasi. Karena setiap komputer ini akan terhubung dengan komputer yang lain dengan jalur kabel satu persatu gitu ya. Komputer yang kedua terhubung ke komputer 1, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Namun di sini ada keuntungannya. Topologi mesh dapat memberi peluang komunikasi data melalui banyak jalur. Nah, jika jalur yang di sini misalkan terputus atau mati atau tidak bisa tersambung, masih ada jalur yang lain untuk mengirimkan data, misalkan dari komputer 2 ke komputer 3 bisa menggunakan jalur melewati atau melalui jalur yang kabel yang melewati komputer yang satu. Seperti itu ya. Jadi bisa lewat sini atau lewat ke komputer 5 dulu bisa. Itu adalah tentang topologi mesh. Kita lanjut. Yang ketiga adalah topologi ring atau cincin. Kenapa di sini disebut ring? Karena bentuknya melingkar atau tidak terputus dari komputer 1 sampai ke komputer akhir dan akan tersambung lagi ke komputer yang pertama atau yang awal. Jaringan dengan teknologi ring menghubungkan beberapa komputer di mana ujung-ujung jaringan tersebut dipertemukan kembali sehingga membentuk lingkaran ya, tidak terputus. Pada topologi ring ada sebuah komputer yang berfungsi sebagai token atau kendaraan yang akan mengantarkan data. Token tersebut akan mengantarkan data melalui media transmisi sehingga sampai tujuan. Dalam topologi ring bisa terjadi adanya collision atau tumpukan data atau tabrakan ya. Dapat dihilangkan
Hanya saja biaya untuk membangun jaringan dengan topologi ini relatif lebih mahal. Selain itu, tingkat kesulitan untuk memelihara dan memperbaiki jaringan relatif tinggi. Di sini jika komputer satu ingin mengirimkan ke komputer ke-4 misalkan ya di sini. Jadi dia akan melalui komputer yang lain dan akan sampai di komputer ke-4. Nah, untuk collision data di sini dapat dihilangkan karena satu jalur dia akan mengarah ya. Satu jalur misalkan dari komputer 1 ke komputer 4 dan yang lainnya itu misalkan dari komputer 4 ke komputer 5 dia akan mengambil jalur ke sini. Jadi tidak bertabrakan atau tidak collision. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang keempat yaitu topologi star atau bintang. Pada jaringan bertopologi star atau bintang, star ya atau bintang, setiap komputer terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub. Nah, ini yang di tengah ini namanya hub atau konsentrator. Fungsi hub atau konsentrator adalah mengatur dan mengendalikan keseluruhan fungsi jaringan. Semua data akan melewati konsentrator tersebut sebelum dikirim ke tujuan. Jadi semua data itu akan melewati hub dulu sebelum tiba di tujuan. Seperti ini. Selain itu, hub juga berfungsi sebagai repeater. Jadi mengulang ya, perulangan sinyal atau penguat sinyal. Keuntungan menggunakan topologi star adalah infrastrukturnya relatif mudah dibangun. Jika terjadi kerusakan pada salah satu titik jaringan, koneksi jaringan secara keseluruhan tidak terganggu. Jadi kalau ada salah satu komputer yang mati, semuanya komputer yang lainnya akan tetap berjalan. Koneksi jaringan secara keseluruhan tidak terganggu serta kesalahan atau kerusakan yang terjadi mudah dideteksi. Jadi jika ada kesalahan atau jaringan yang salah satu mati, itu akan mudah dideteksi karena komputer yang bermasalah adalah komputer yang tidak tersambung. Adapun kekurangan topologi star adalah sebagai berikut. Biaya pembangunannya relatif mahal dibandingkan dengan topologi bus karena di sini menggunakan hub dan menggunakan banyak sekali kabel. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan yang terhubung melewati hub tersebut akan terganggu atau mati total. Jaringannya tidak tersambung. Pemakaian kabel relatif lebih banyak dibandingkan dengan topologi bus. Nah, di sini jadi satu komputer satu kabel menuju hub. Jika hubnya jaraknya sedikit lebih jauh, maka membutuhkan kabel yang lebih banyak karena satu komputer harus terhubung langsung ke hub. Dan topologi star ini sering dipakai untuk topologi di warnet atau lab komputer dan lain sebagainya. Karena jika ada salah satu komputer yang mati, komputer yang lain tidak akan terganggu. Makanya banyak sekali digunakan untuk lab atau di warnet. Oke, lanjut. Selanjutnya topologi tree atau pohon. Nah, di sini kita akan membahas topologi tree. Jaringan dengan topologi tree merupakan paduan jaringan bus dan jaringan bertopologi star. Jaringan bertopologi bus ya di sini ya, jaringan bertopologi bus artinya jadi jaringan busnya kita lihat dari sini ya. Ini adalah bus antara star dengan star. Oke. Lalu jaringan bertopologi star. Nah, ini adalah topologi star yang satu, ini adalah star yang kedua. Jadi ini hanya contoh bahwa pada topologi tree ini terdapat dua jaringan tree yang terhubung dengan bertopologi bus ya. Ini busnya ya. Seperti itu. Jadi gabungan antara atau perpaduan antara jaringan bertopologi bus dan bertopologi star.
Topologi ini memberi peluang pengembangan jaringan yang telah ada. Keuntungan topologi tree adalah jaringan dari titik pada masing-masing segmen serta didukung oleh banyak hardware dan software. Adapun topologi tree juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang A, jika jaringan utama rusak, utama ya, ini yang utama di bagian atas, maka keseluruhan segmen ikut rusak. Jadi kalau di atasnya rusak, ke bawahnya akan rusak. Panjang segmen dibatasi oleh tipe kabel yang digunakan, tipenya. Jadi akan memancarkan sinyal sampai berapa panjang ya. Sulit dikonfigurasi termasuk sistem perkabelannya. Jadi sedikit sulit untuk sistem perkabelannya ya, dikonfigurasinya atau diaturnya. Oke, itu adalah tentang topologi tree. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah topologi peer-to-peer ya, yang keenam. Ini adalah contohnya. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sederhana karena menghubungkan dua komputer saja. Pada umumnya topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Nah, jadi ada dua komputer dengan satu kabel ya. Beberapa kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya biaya instalasi sangat ringan, proses instalasi mudah dan cepat, serta setiap komputer dapat berperan sebagai server melayani ya, atau klien yang menerima pelayanan. Adapun kekurangan topologi peer-to-peer antara lain security atau keamanan sering bermasalah, proses troubleshooting atau penyelesaian masalah yang rumit, serta topologi sulit untuk dikembangkan. Jadi untuk topologi peer-to-peer ini akan sulit dikembangkan. Oke, ya kita lanjut. Yang ketujuh adalah topologi linear atau bus berurut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor, masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Beberapa kelebihan topologi linear antara lain mudah dikembangkan, minim penggunaan kabel, tidak membutuhkan kendali sentral, serta tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Adapun kekurangan topologi linear diantaranya kepadatan traffic data cukup tinggi, serta security data yang kurang aman atau tidak terjamin. Jadi di sini memiliki kelebihan dan kekurangannya untuk topologi linear. Jadi hampir sama dengan bus ya. Oke, kita lanjut. Yang kedelapan yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. Jadi di sini hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda, misalkan topologi ring, star, lalu bus. Ya, di sini saling terhubung dengan beberapa topologi yang berbeda. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid antara lain sifatnya fleksibel dan penambahan koneksi lain sangat mudah. Adapun kekurangan topologi hybrid adalah membutuhkan biaya cukup mahal. Manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan, serta proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Jadi di sini membutuhkan biaya cukup mahal, ya, ada perangkat hub, kabel dan lain sebagainya. Lalu manajemen topologinya juga sulit untuk dilakukan, serta pengaturannya yang cukup rumit. Jadi ini perlu disetting untuk topologi hub seperti topologi star seperti apa, topologi ring seperti apa, lalu topologi seperti apa, supaya semua jaringan ini terhubung. Ini adalah pembahasan terakhir tentang topologi atau dalam video kali ini. Jadi nanti kita akan bahas lagi bab 2 ya, di part selanjutnya, insya Allah nanti akan dibuatkan kembali. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.